Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsitawati. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Lokal A dengan NIM 2321508020. Di sini saya akan membahas tentang pandangan ulama tentang batas minimal membasuh kepala. Telah disampaikan sebelumnya bahwa pendapat umum adalah batas minimal mencuci kepala adalah melakukan sesuatu yang bisa disebut mencuci kepala walaupun hanya sedikit. Ibnu As-Sabaq meriwayatkannya dari Ibnu Umar radhiyallahu anha. Para sahabat kami meriwayatkan dari Hasan Basri, Sufyan Ats-Tsauri, dan Daud. Sementara itu, ada 3 pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah, yaitu yang pertama, yang paling masyhur adalah batas minimalnya 1/4 kepala. Yang kedua, seukuran 3 jari kali 3 jari dan seukuran ubun-ubun. Asy-Syirazi berkata, dianjurkan mengusap seluruh kepala, yakni mengambil air dengan kedua telapak tangan, lalu dibuang. Lalu ujung jari telunjuk kanan dilekatkan ke ujung jari telunjuk kiri, kemudian diletakkan di bagian depan kepala, dan meletakkan jari jempol di pelipis. Setelah itu keduanya ditarik ke belakang hingga ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula. Hal ini berdasarkan riwayat Abdullah bin Zaid yang menyebutkan tata cara wudhu Rasulullah SAW bahwa beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya ke bagian depan dan belakang, dimulai dari bagian depan kepala, lalu ditarik ke belakang hingga tengkuk. Mengingat tempat-tempat tumbuhnya rambut berbeda, maka saat melakukannya rambut diusap menuju tengkuk, dan usapan berlaku pada rambut bagian luar, dan saat membalikan, usapan saat kembali ke depan menutupi bagian yang belum terusap. Selanjutnya, para sahabat sepakat hukum mengusap seluruh kepala dianjurkan berdasarkan hadis serta sebagai langkah untuk menghindari perbedaan pendapat ulama. Tata cara mengusap kepala yang disebutkan tadi dianjurkan berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid yang telah disebutkan tadi. Para sahabat berkata, mengusap dari bagian depan kepala hingga belakang, lalu kembali lagi ke depan dihitung 1 kali usapan. Tidak seperti sa'i antara Safa dan Marwah, karena pergi dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali sa'i, dan dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali sa'i, berdasarkan pendapat yang kuat. Tidak seperti yang dikemukakan oleh Abu Bakar Sairafi. Perbedaannya seperti yang disinggung oleh penulis, yaitu 1 kali usapan tidak mencakup seluruh rambut kecuali dengan mengusap ke belakang lalu ditarik kembali ke depan. Karena mengusap kembali ke depan bisa menutupi bagian rambut yang belum terusap saat mengusap ke belakang kepala. Tidak seperti sa'i karena menempuh jarak secara penuh terhitung saat pergi. Para sahabat berkata, anjuran untuk mengusap balik ke depan hanya untuk yang berambut lurus. Sementara yang tidak berambut atau yang menggundul rambut dan hanya tumbuh sedikit, tidak dianjurkan untuk mengusap balik ke depan, karena hal itu tidak ada gunanya. Di antara mereka yang menegaskan hal ini adalah Qafal, As-Sayyidalani, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali, Al-Mutawalli, Al-Baghawi, Al-Uqdah, dan lain-lain. Orang yang rambutnya banyak dipelintir juga tidak disarankan untuk mengusap dari belakang ke depan seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Haramain, Ar-Ruyani, dan Al-Uqdah. Qafal, Al-Baghawi, dan lain-lain berkata, jelas seseorang menggeser ke belakang ke depan di mana orang yang bersangkutan tidak dianjurkan untuk melakukan seperti itu. Maka usapan balik tersebut tidak dihitung sebagai usapan kedua karena airnya sudah terpakai untuk usapan seluruh bagian kepala. Imam Al-Haramain berkata, andai seseorang mengusap bagian depan kepala lalu mengusap bagian depan lain, maka itu tidak dihitung sebagai pengulangan, tapi hanya sebagai usaha untuk mengusap secara menyeluruh, dan mengusap secara menyeluruh itu sunnah tersendiri, tidak termasuk dalam pengusapan ulang
dan mengembalikan tangan dari tengkuk ke ubun-ubun, termasuk pengusapan secara menyeluruh. Wallahu a'lam. Masalah yang pertama, Asy-Syafi'i menyebutkan dalam Mukhtasar Al-Muzani, aku senang orang meniti seluruh bagian kepala dan kedua pelipisnya. Seperti itulah pendapat Asy-Syafi'i menyatakan bagi yang menganggap pelipis termasuk bagian dari kepala, menurut Asy-Syafi'i itu bertujuan agar seluruh bagian kepala terusap. Sementara yang menganggapnya termasuk bagian dari wajah, menurut Asy-Syafi'i agar permulaan usapan dari kedua pelipis tersebut sebagai langkah berhati-hati dalam pengusapan seluruh bagian-bagian kepala. Karena apabila yang bersangkutan tidak melakukan seperti itu, berarti meninggalkan bagian permulaan kepala dan tidak diusap. Wallahu a'lam. Yang kedua, ketika seseorang mengucek seluruh kepala, ada dua pendapat terkenal yang dikemukakan sahabat. Hal ini dalam berbagai kitab fikih dan usul fikih. Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa yang wajib adalah bagian yang termasuk dalam pengertian mengusap, sedangkan sisanya adalah sunnah. Pendapat lainnya menyatakan bahwa seluruhnya wajib. Mengacu pada pendapat ini, maka hukumnya sama dengan hukum sifat menebus kafarat sumpah. Sifat manapun yang dilakukan ditetapkan hukumnya wajib. Sekelompok sahabat menyatakan ada dua pendapat bagi orang yang mengusap sekali saja. Sementara orang yang mengusap dari depan ke belakang, lalu kembali lagi ke depan seperti biasanya, selain usapan pertama hukumnya sunnah. Mayoritas menyatakan dua pendapat dan mereka tidak membedakan. Kasus seperti ini banyak padanannya. Di antaranya, bila seseorang memperlama berdiri dalam sholat, ruku atau sujud lebih dari ukuran yang diwajibkan, apakah keseluruhannya diwajibkan? Ataukah ukuran sebentar yang sudah mencukupi? Ada dua pendapat dalam hal ini. Contoh lain adalah, apabila seseorang mengeluarkan zakat 1 dari 5 ekor unta, apakah yang wajib ia keluarkan zakatnya dari 5 ekor tersebut? Ataukah keseluruhannya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Penulis menyebutkan masalah ini dalam bab zakat. Contoh lainnya adalah apabila seseorang bernazar untuk menyembelih kambing, lalu ia menyembelih unta, maka hal itu sudah mencukupi nazarnya. Permasalahannya, apakah yang diwajibkan keseluruhannya atau sepertujuhnya, sementara sisanya sunnah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang diwajibkan adalah ukuran yang mencukupi. Dari sini terlihat manfaat kedua pendapat dalam hal membasuh kepala, memperlama ruku dan sujud. Manfaatnya adalah memperbanyak pahala karena pahala wajib lebih banyak dari pahala sunnah. Manfaat lain adalah terlihat dalam masalah zakat. Bila ditarik kembali, bila seseorang membayar zakat terlalu dini, kemudian terjadi sesuatu yang mengharuskannya untuk menarik kembali zakatnya. Dalam hal ini, ia berhak menarik kembali bagian yang diwajibkan, tidak bagi bagian yang sunnah. Selain itu, manfaatnya juga terlihat dalam masalah nazar. Yang bersangkutan boleh memakan binatang kurban dan sembelihan sunnah. Bukan binatang kurban dan sembelihan yang diwajibkan. Menurut pendapat yang kuat, masalah-masalah di atas akan dijelaskan di bab-bab tersendiri. Az-Zirazi berkata, jika seseorang mempunyai sehelai rambut lalu diusap, maka itu sudah cukup, dan jika dia mengusap kulitnya, maka itu juga cukup karena semuanya disebut kepala. Penjelasannya yaitu, pilihan antara membelai rambut atau kulit ditegaskan. Para ahli hukum jumhur juga memastikan, antara lain Qadhi Husain Al-Fawrani, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali dalam Al-Basit, Al-Mutawalli Al-Baghawi, Asy-Syashi dalam Al-Mutamad, dan lain-lain,
Al-Bayan menyatakan bahwa itu adalah pendapat mayoritas, sedangkan yang lain seperti Syekh Abu Hamid Bandaniji Al-Mahamili menulis Al-Huddah menyatakan jika di salah satu bagian kepala seseorang ada rambut, sedangkan bagian lainnya tidak, maka dia berhak memilih antara mengelusnya rambut kulit kepala, dan jika rambut di kepalanya, maka dia harus mengusap rambutnya. Dan dianggap tidak cukup hanya membasuh kulit saja, karena perlu diusap berpindah dari kulit ke rambut, dan karena yang bersangkutan mempunyai rambut, maka ia tidak bisa sekadar mengusap kulit di belakang rambut. Hal ini seperti orang yang bersangkutan membasuh kulit di balik janggutnya yang lebat, sedangkan janggutnya tidak dicuci, maka hal itu tidak sah. Demikianlah yang dipastikan oleh para sahabat. Sementara itu, Al-Sarkasi menuturkan pendapat lain yang menyatakan sah dan mencukupi dalam kasus jenggot tidak apa-apa. Al-Mutawali dan lain-lainnya membedakan antara mengusap kepala dan jenggot karena yang diwajibkan adalah membasuh wajah. Wajah adalah seluruh bagian muka yang terlihat saat bertatap muka, dan saat itu yang terlihat adalah jenggot, bukan kulit di baliknya. Sementara kepala adalah bagian yang ada di atas dan kulit di atas. Ahli bahasa serta ijma' menilai orang yang mengusap kulit kepala sama dengan mengusap kepala. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, kulit cukup dibasuh saja pada kedua kasus kepala dan jenggot. Yang kedua, tidak cukup, dan pendapat yang kuat bahwa itu mencukupi untuk kepala, tidak untuk jenggot. Wallahu a'lam. Asy-Syirazi berkata, apabila yang bersangkutan memiliki jambul di bagian bawah kepala, kemudian mengusap bagian tersebut, maka hukumnya tidak mencukupi, karena bagian itu tidak disebut kepala. Maka ia memiliki rambut lurus dan terurai dari tempat tumbuhnya rambut, tapi tidak menjulur ke bawah dari tempat wajib, lalu ia membasuh ujung-ujungnya saja. Maka itu sudah mencukupi, karena itu sudah termasuk kepala. Di antara para sahabat, ada yang menyatakan tidak mencukupi karena membasuh rambut di luar tempat tubuhnya, seperti ujung jambul, dan usapan tersebut tidak dinilai apapun. Penjelasan selanjutnya, rambut yang dipelintir ke belakang leher dalam bahasa Arab disebut zu'abah. Bentuk jamaknya adalah zawaib. Apabila seseorang membelai rambut yang berada di bawah tempat wajib, maka itu tidak cukup. Asy-Syafi'i menyebutkan dalam Al-Um dan disetujui oleh para sahabat. Argumennya telah disebutkan, jika orang yang bersangkutan memilih ujung-ujungnya rambut yang tidak diikat dan berada di luar tempat yang wajib, lalu mengikatnya di tengah-tengah kepala dan menggosoknya, maka usapannya saja tidak cukup. Asy-Syafi'i menyatakan hal itu di Al-Um dan disepakati oleh para sahabat. Apabila ada yang mengatakan apa bedanya dengan orang yang memangkas rambut saat haji, karena memangkas rambut saat haji boleh dilakukan pada bagian bawah rambut yang berada di luar tempat wajib, maka dapat dijawab seperti yang dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid di akhir masalah jenggot. Jawabannya serupa juga dikemukakan oleh sebagian sahabat, bahwa yang wajib dalam mengusap adalah yang berkaitan dengan kepala. Kepala adalah bagian atas badan, sedangkan bagian bawahnya yang berada di luar tempat wajib tidak disebutkan kepala. Yang diwajibkan dalam mencukur rambut saat haji berkenaan dengan rambut. Sebagai buktinya, bila seseorang tidak memiliki rambut, kewajiban mencukur rambut gugur, tidak seperti mengusap kepala saat wudhu. Apabila kewajiban berkenaan dengan rambut, meski panjang, tetap saja disebut rambut kepala. Berkenaan dengan kasus seseorang yang mengusap rambut terurai yang berada di luar tempat tumbuhnya, namun masih berada di tempat wajib, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang kuat menyatakan bahwa itu sudah mencukupi berdasarkan kesepakatan para sahabat. Yang kedua,
itu tidak mencukupi, dan inilah redaksi pernyataan Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Di dalam kitabnya, Asy-Syafi'i menyatakan, apabila seseorang mengusap sebagian kecil rambutnya yang berada di tempat tumbuhnya rambut tersebut, sementara rambut itu sudah dihilangkan dari tempatnya tumbuh, maka itu tidak mencukupi karena rambut tersebut berada di luar tempat tumbuhnya. Itu sama halnya dengan selendang. Demikianlah pernyataan Asy-Syafi'i. Syekh Abu Hamid dan Mahamili menakwilkan bahwa apabila rambutnya terurai dan berada di luar tempat wajib, kemudian dipintal di bagian tengah kepala, penakwilan ini kuat. Perlu diketahui, permasalahan rambut yang berada di luar tempat tumbuhnya, namun bila dipanjangkan tidak keluar dari tempat wajibnya. Jika rambut dikeriting, jika bagian yang digosok akan keluar dari tempat wajibnya, sesuai bagi mayoritas, tempat itu tidak boleh dihapuskan. Mayoritas menyetujui hal ini. Di antara yang membenarkan pendapat tersebut adalah Abu Muhammad Juwaini dalam bukunya yang berjudul Al-Furuq, dan ayahnya Imam Al-Haramain, Al-Ghazali Al-Mutawali, dan beberapa jamaah lainnya. Qadhi Husain meriwayatkan pendapat lain mengenai hal ini, namun ini janggal dan lemah karena sama dengan masalah kandilos di tengah kepala. As-Sirazi berkata, ketika seseorang mempunyai jilbab di kepalanya dan dia tidak mau melepasnya, maka mengusap bagian atas kepalanya dan mengusap jilbab tersebut secara merata, berdasarkan riwayat Mughirah radhiyallahu anha bahwa ketika Nabi SAW berwudu, beliau mengusap bagian atas kepala dan bagian yang ada pada selendang. Jika sebatas mengusap selendang saja tidaklah cukup, karena selendang bukanlah bagian kepala, sulit untuk dilap dengan air, sehingga tidak boleh membasuh pembatas tersendiri seperti muka dan tangan. Penjelasan selanjutnya, hadis Mughirah ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Soal Mughirah telah dijelaskan sebelumnya. Di samping itu, kepala adalah bagian yang tidak ada sulitnya untuk diusapi air, tidak mencakup pembalut, tulang yang patah, penghalang yang terpisah, tidak mencakup mengusap rambut kepala. Sahabat berkata, apabila seseorang memakai jilbab dan tidak mau melepasnya karena atau tanpa alasan, maka dianjurkan untuk mengusap seluruh kepala, dipakai pada waktu-waktu suci atau pada saat hadat. Apabila di kepalanya ada peci dan dia tidak mau melepasnya, maka sama dengan aturan jilbab, yaitu cukup diusap pada bagian atas kepala saja, tetapi dianjurkan untuk terus mengoleskannya pada peci. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Abu Abbas Al-Jurjani dalam At-Tahir. Demikian juga hukum benda yang ada di atas kepala wanita, apabila yang bersangkutan hanya sebatas mengusap selendang dan tidak mengusap kepala sama sekali, hukumnya tidak mencukupi. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ini adalah mazhab mayoritas ulama. Seperti itulah yang dituturkan oleh Al-Khattabi Al-Mawardi. Dari sebagian besar ulama, Ibnu Al-Munzir meriwayatkan pendapat itu dari Urwah bin Az-Zubair, Asy-Syabi, An-Nakhi, Qasim, Malik, dan kaum rasionalis. Sementara itu yang lain meriwayatkannya dari Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar, dan Jabir radhiyallahu anha. Sekelompok ahli fikih menyatakan hukumnya boleh hanya sebatas usap selendang saja, seperti yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auzi, Ahmad, Abu Saur, Ishaq, Muhammad bin Jarir, dan Daud. Sedangkan Ibnu Al-Munzir berkata, di antara sahabat yang hanya mencuci jilbab adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Amr, Anas bin Malik, dan Abu Umamah, dan diriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqas, Abu Ad-Darda, Umar bin Abdul Aziz, Makhul, Hasan, Qatadah, Al-Auzai, Ahmad, Ishaq, dan Abu Saur. Sebagian dari mereka mensyaratkan selendang harus dipakai dalam keadaan suci. Sebagian lain mensyaratkan sebagian selendang harus berada di bawah leher.
Namun sebagian lainnya tidak memberi syarat apapun seperti itu. Bagi yang bisa berdasarkan hadis Bilal radhiyallahu anha, beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW menyeka sepatu dari syal. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Amr bin Umayyah, dia berkata, aku melihat Rasulullah SAW menyeka syal dan sepatunya. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan dari Sauban, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mengirimkan pasukan. Mereka kemudian dikejutkan oleh udara dingin. Sesampainya di hadapan Rasulullah SAW, beliau memerintahkan mereka untuk menggosok selendang dan sepatu. Hadis riwayat Abu Daud dengan rantai komando yang otentik. Diriwayatkan dari Bilal radhiyallahu anha, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW pergi buang air besar dan aku mendatanginya dengan membawa air. Beliau kemudian berwudu lalu menyeka selendang dan sepatunya. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad Zaid. Para sahabat berkata, karena tempat tersebut adalah bagian kepala yang mewajibkan membasuhnya, tidak diberlakukan dalam tayamum. Oleh karena itu, hukumnya boleh mengusap pembatas yang menghalanginya seperti kaki yang ada di balik sepatu. Teman-teman berdebat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepalamu. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Selain selendang bukan kepala, juga karena kepala adalah bagian tubuh yang dibersihkan dengan cara dilap, bukan penutup yang diusap seperti wajah dan tangan saat tayamum, karena itu yang disepakati. Alasan lainnya, karena kepala merupakan bagian tubuh yang pada umumnya tidak sulit untuk dilap dengan air, sehingga tidak diperbolehkan apabila pembatas tersebut dipisahkan dari kepala, bukan bagian kepala, seperti tangan yang bersarung tangan dan wajah di balik penutup kepala dan penutup kepala. Jawaban tersebut dikemukakan oleh Al-Khattabi, Al-Baihaqi dan para al-hadis lainnya serta sahabat. Dalam kitab fikih disebutkan secara singkat pengertian mengusap kepala dan jilbab bahwa sunnah mengusap kepala secara menyeluruh terpenuhi. Kebenaran ini terlihat jelas dalam hadis Mughirah yang telah dijelaskan sebelumnya. Hal itu juga disebutkan dalam hadis Bilal bahwa Nabi SAW mengusap sepatu, kening, dan selendangnya. Diriwayatkan dari Ahmad, beliau berkata, saat aku melihat SAW berwudu, beliau mengenakan jilbab dan jilbab qatariyah. Beliau kemudian meletakkan tangannya di bawah jilbab dan mengusap bagian depan kepalanya, dan dia tidak melepaskannya syal. Hadis riwayat Abu Daud. Qatariyah adalah sejenis selendang yang terbuat dari wol. Al-Khattabi berkata, ada merah-merahnya. Apabila ada yang mengatakan bagaimana penakbilan seperti ini dibenarkan dan bagaimana perawinya dituduh membuang sebagian isi redaksi yang dalam masalah ini maksudnya ubun-ubun seperti itu, maka dapat dijawab bahwa Al-Quran menyebutkan wajib mengusap kepala dan banyak hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa mengusap ubun-ubun bersamaan dengan selendang, sedangkan sebagiannya hanya menyebutkan mengusap selendang saja, tidak menyebutkan ubun-ubun. Dengan demikian, kemungkinan sama dengan hadis-hadis lain dan kemungkinan juga tidak sama. Dalam hal ini, lebih baik diartikan sesuai dengan penjelasan di dalam Al-Quran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.